sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik sentuhan yang Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini walaupun di tengah hujan yang masih turun, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa hujannya, sehingga alam semesta ini, tumbuhan, binatang, dan juga kita sebagai manusia sudah hidup dengan layak merasakan sebuah tanda kekuasaan dan juga nikmat di pagi hari ini berupa udara segar. Salawat salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pada para sahabatnya juga dan orang-orang soleh pendahulu kita yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah, memperjuangkan Islam. Semoga kita tetap teguh, konsisten seperti mereka di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwan fillah, ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, bahasan masih tentang memandang seorang wanita. Memandang seorang wanita itu pada asalnya yang diperbolehkan hanyalah dua. Satu adalah wajah, kedua adalah dua telapak tangan. Namun hal ini bisa ditinjau lebih jauh lagi. Artinya apa? Artinya tidak hanya telapak tangan dan juga wajah saja, tetapi lebih daripada jika seseorang mampu melihat. Hanya saja hal ini diperbolehkan bagi seorang yang ingin melamar ataupun meminang seorang wanita. Maka dia diperbolehkan untuk melihat lebih daripada dua tersebut. Seperti itu. Kalau pada umumnya kan yang ajam atau yang orang asing itu kan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Itu juga sebagai bentuk pengenalan, supaya dia itu kenal terhadap wanita tersebut, dan sewaktu-waktu wanita itu dimintai kesaksian, dia kenal. Tetapi tegas ayatnya bahwasannya kita dan yang lain sebagai muslim itu ketika melihat seorang perempuan yang asing, maka ayat Al-Quran itu merintahkan pada kita untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau memang harus melihat, itu ada beberapa kondisi ataupun keadaan yang memang menuntut sesuatu itu terjadi. Menuntut sesuatu itu harus kita lihat mau tidak mau. Seperti itu. Di luar itu maka jikalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka yang namanya menundukkan pandangan, ulul basar itu tetap itu sebagaimana yang termaktub dalam ayat tersebut. Sehingga itu jadi santri harus praktekkan ayat ini. Jadi ketika ada seorang perempuan asik yang memang bukan mahram antum, maka tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Demikian juga perempuan begitu, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya kedua-duanya saling menjaga satu sama lain. Karena yang namanya warizatun naum, warizatun naum itu terangsang dari luar, bukan dari dalam. Jadi ketika ada pengaruh dari luar, maka dia akan
memberikan efek ya, kepada manusia. Pengaruhnya itu dari luar, rangsangannya dari luar. Maka bergejolaklah ketika itu gorizah tersebut atau naluri tersebut. Nah, maka penting di sini menundukkan pandangan itu supaya tadi gorizah itu tidak muncul ataupun bergejolak. Nah, kembali lagi ya, kepada melihat seorang perempuan itu diperbolehkan ya dengan alasan dia itu adalah sang peminang atau pelamar. Kemudian hal lain itu karena memang ada sebuah interaksi yang menjadi kebutuhan ya. Seperti misalnya muamalah ya, jual beli ya, misalnya penjualnya wanita ya, kemudian pembelinya laki-laki, maka mau tidak mau ketika sedang proses transaksi ya, itu harus menatap ya wajah wanita tersebut karena memang kondisinya demikian. Walaupun ketika antum sedang sakit misalnya, ternyata dokternya yang periksa adalah perempuan ya, kemudian dia pegang-pegang badan antum, lah muskilah ya, nggak masalah karena memang keadaannya begitu. Ataupun sebaliknya ya, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan ya kan, mau nggak mau bersentuhan dan melihat ya. Dan kalau kita dapat sebuah info di Arab Saudi itu, di sana itu dokter apa namanya, dokter ini ya, apa namanya, lahirannya itu bahasanya apa sih? Awak bidan ya, itu bukan perempuan tapi laki-laki di sana ya. Jadi di Saudi itu kebanyakan dokter itu laki-laki, tapi dokter bidan itu laki-laki gitu ya. Artinya kan mau nggak mau dia melihat aurat orang wanita itu ya kan. Nah tapi dalam kondisi seperti ini itu nggak masalah gitu. Karena memang kondisinya menunjukkan begitu dan tidak ada dokter lain di sana. Perempuan itu sedikit sekali ini, kebanyakan laki-laki. Dan itu pun dokter laki-laki juga itu impor maksudnya ya, kiriman dari negara luar. Nah itulah ya beberapa hal atau kondisi yang kemudian seseorang itu boleh melihat ya, dengan jelas wanita, baik di dalam keadaan sebagai pelamar ataupun peminang ataupun dalam kondisi-kondisi tertentu tadi ya. Makanya ayat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim ya, yang dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah bagi orang-orang yang beriman yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka untuk menundukkan pandangan, dan itu dikecualikan ya, ditaksis di situ adalah orang yang ingin melamar atau peminang. Jadi kecuali itu ya. Selainnya semuanya dihukumi sama. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak boleh melihat kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Nah, seperti itu. Nah, yang ini terkadang berat ya, terutama adalah bagi santri ya. Karena di sini keterbatasan fasilitas, keterbatasan tempat ya, mau nggak mau antum lihat awal itu tiap hari ya. Misalnya dapat kelas 3 yoga, ada yoga ada nah, yoga, terus siapa lagi? Rajul nah, terus siapa lagi? Rois. Nah, ya. Misalnya antum kan dapat jadwal buang sampah, kemudian dipanggil sama orang. Ini kan disir dulu, bentar itu kan, cium muka dulu. Walaupun berat tadi ya gitu. Tapi hal demikian nggak masalah gitu. Nah tapi di luar dari itu ketika tidak ada hajat, aduh jangan jangan liatin terus gitu. Ya termasuk misalnya ada awat lewat ya kan, jangan disiul-siulin, ini kebiasaan ya, ke anak bawah ya, kamar bawah
Masih gak begitu? Hah? Yang kamar bawah masih gitu kan? Hah? Asad mana Asad? Asad masih gitu kan? Hah? Hah? Enggak. Masih gitu gak Asad? Ya? Kalau ada awan lewat solusi lah. Alvin mana Alvin? Gitu gak? Masih gitu gak? Ya. Udah enggak? Udah hijrah? Udah hijrah? Aji mana Aji? Gitu gak? Kalau awan lewat solusi gak? Ya. Jadi jangan gitu ya. Itu waktu nggak ada kebutuhan, ya nggak ada hajat, tiba-tiba godain itu haram. Ya. Jadi melihat itu harus ada kebutuhan apa kebutuhannya. Oh, aduh dalam proses belajar nggak masalah, ya kan? Oh, aduh dalam proses rapat misalnya nggak masalah. Jadi kalau nggak ada rapat, nggak ada belajar ya kan, tiba-tiba mantekin dari atas tangga gitu kan, dari kejauhan gitu kan, dengan menggunakan sedotan, ya nggak boleh itu ya. Karena apa? Efeknya nanti goriza itu bisa bergejolak di situ, bara-bara di situ. Ya. Karena yang namanya goriza itu rangsangan dari luar, bukan dari dalam. Antum lapar, antum haus, rangsangan dari dalam. Antum mau ulat BAB, BAK, rangsangan dari dalam. Tapi yang namanya goriza itu dari luar. Ya, terlebih lagi goriza itu namun. Maka ketika goriza itu tumbuh, ya timbul, bergejolak, membakar. Terlebih lagi adalah nanti pikiran antum itu bisa dikalahkan dengan hawa nafsu antum sendiri. Nah itu bahaya. Ketika nanti pikiran itu kalah dengan hawa nafsu, ya, pikirannya mengatakan tidak, tetapi hawa nafsunya mengatakan iya untuk melaksanakan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jalur terlarang itu diterobos nanti. Ya, semuanya ada jalannya masing-masing. Syariat telah memberikan jalannya. Ya, yaitu tidak melalui pacaran. Mana nggak boleh saat pacaran, haram. Gitu. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sabila. Udah jelas. Ya, dekat aja nggak boleh apalagi zinanya. Nah yang mendekati zina itu apa? Pacaran. Ya, yang mendekati zina itu pacaran gitu kan. Berarti pacaran nggak boleh. Ya. Nah rata-rata orang yang pacaran itu di luar ya, itu awalnya memang dari pandangan gitu kan, dari pandangan, dari sebuah pertemuan, kemudian gorizanya naik, bergejolak, ya, emosinya tidak terkontrol, kemudian dilampiaskanlah dalam bentuk pacaran. Ya, kalau satu ini kan yang begitu nggak boleh. Ya. Kalau ada yang begitu apa bedanya dengan orang-orang luar gitu kan? Emang apa manfaatnya pacaran? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Ya, dosa semua itu. Ya, memang yang namanya dosa itu, ya, itu diselimuti dengan keindahan. Ya, diselimuti dengan keindahan, dihiasi dengan keindahan kecantikan. Itu dosa. Ya, orang minum homer ya kan, orang main perempuan ya kan, orang pacaran, orang diskotik, ya itu kan apa namanya duniawi semua, duniawi gitu kan. Makanya dosa itu enak-enak semua rata. Ada gak kalau orang dosa gak enak dulu apa? Yang dosanya itu gak enak coba, kelakuannya itu gak enak apa ya? Dari perempuan, ya dosa enak ya, apalagi main judi, ya riba, ya apalagi korupsi, apalagi maling, enak semua kan dosa itu. Jadi aktivitas yang mengandung dosa itu rata-rata enak semua secara manusiawi gitu. Ya, sedangkan yang namanya ini ya, aktivitas yang membuahkan pahala, kira-kira enak gak? Ya, aktivitas-aktivitasnya secara manusiawinya, rasional ya Pak.
sholat ya kan. Capek kan orang sholat itu kan, awal lagi ya nih wirid, sedekah main duit, bantu temen ya kan. Cobaannya memang seperti itu. Jadi setan itu sangat pintar dan bijak dalam menghiasi sebuah kemaksiatan ya. Jadi kemaksiatan itu dibungkus ya, didesain dengan secantik mungkin ya, bahkan didesain secara Islami ya. Makanya ada yang namanya pacaran Islam gitu kan, riba Islam. Pacaran Islami, pacarannya dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdal gitu kan. Seperti itu. Riba Islami, ribanya jangan gede-gede, sedikit aja gitu kan. Ada nyolong Islami ya, nyolongnya demi kebutuhan keluarga ya gitu. Diislamisasi gitu. Setan itu pintar gitu. Ya. Nah, kembali lagi pada pembahasan ya. Jadi namanya menjaga pandangan itu penting itu ya. Ya, jaga pandangan itu penting gitu. Anda tahu gak bahwasannya ya, apa yang kita lakukan ya, baik dari mata kita melihat, telinga kita mendengar, kaki kita mampu berjalan, kemudian mulut kita mampu berbicara, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Dimintai pertanggungjawaban itu ya. Makanya ada dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati ya. Ini semuanya dimintai pertanggungjawaban ya. Antum harus punya argumennya, apa argumennya ya, kemudian nanti akan ditanyakan kepada antum masing-masing. Ini saya siapin jawaban dari sekarang. Apa jawabannya ketika saya ditanya demikian, mata saya suka begini, apa jawaban saya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, jadi seorang peminang ataupun pelamar ya, itu diperbolehkan melihat wajah dan keluar tahun, bahkan lebih daripada itu jika dia mampu, dan nggak usah izin, izin supaya apa? Supaya memastikan dan supaya juga meyakinkan bahwasanya pilihan itu tepat, pilihan itu sesuai dengan kemauannya, dan itu manusiawi. Pertanyaannya, adakah manusia laki-laki yang nggak suka dengan perempuan? Ada ya kan ya, tapi sebagian. Tapi apakah itu normal? Normal kan? Normal gitu kan. Coba antum ada yang suka sama laki-laki? Ini ada kan ya. Berarti kalau misalnya ada itu bukan normal ya. Kalau dengan normal ya, jangan dinormalisasi. Tahu gitu, normalisasi ya. Tadi yang normal, kemudian orang seakan-akan menganggap itu normal. Nah, di era sekarang itu seperti itu ya. Ada dipilih dan mengesahkan pernikahan segender ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu loh. Jadi di saat negara muslim, terutama adalah di Indonesia ini, melarang, itu di sana diperbolehkan untuk menikah satu gender gitu kan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seperti itu ya kan. Karena ini adalah hak asasi manusia kan, itu bahwanya hak asasi manusia ya kan, hak gitu. Padahal yang namanya hak asasi manusia itu dikembalikan kepada fitrah sesungguhnya gitu ya, kepada fitrah sesungguhnya ya. Gak bisa laki-laki itu kemudian mencintai laki-laki ya. Sejarahnya dari dulu sudah membuktikan gitu. Ada sebuah kaum ya, yang dia itu laki-laki sama laki-laki, kaum Nabi siapa itu? Kaum Nabi Lut ya kan, itu disebut dengan kaum Sodom gitu kan. Itu laki-laki dengan laki-laki, bayangin ya kan ya. Kemudian akhirnya apa? Azab ya kan, azab, ditimpani hujan batu ya, akhirnya mati semuanya sih ya. Jadi kodratnya itu nggak bisa begitu ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu nggak bisa kodratnya begitu ya. Kodratnya itu laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina, bukan betina dengan betina, jantan dengan jantan ya.
Anu perhatikan saja hewan, hewan. Ya. Ada kucing jantan, ada kucing betina, ya kan? Kawin kan? Ya. Kalau misalnya kucing jantan dengan kucing jantan, Anda pernah lihat nggak kawin ya? Ribut ya? Atau kucing betina dengan kucing betina? Ya. Ayam, sekarang ayam. Ayam ada jantan, ada betina. Ya, ayam dengan jantan, ayam jantan dengan betina kawin ya kan? Pernah gantung lihat ayam jantan dengan ayam jantan kawin? Hah? Ada? Ini. Siapa yang punya ayam jantan? Ada ayam jantan kawin siapa? Hah? Ada nggak? Hah? Ya. Kalau hewan saja menyadari ya, hewan saja menyadari bahwasanya nggak boleh, bahwasanya mereka itu nggak mau yang namanya jantan dengan jantan betina dengan betina, ya. Maka ketika manusia ya itu menyalahi kodrat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, itu lebih buruk daripada hewan. Hewan itu lebih cerdas daripada manusia tersebut, ya. Berarti hewan tersebut lebih cerdas daripada manusia. Padahal hewan itu sudah diberikan akal, ya. Terus secara naluriahnya itu begitu hewan itu, jantan dengan betina, ya. Ini hewan, ya, yang nggak mikir ya. Manusia dikasih pikiran, tetapi pikirannya mengandai-andai, menormalisasi bahasanya. Suatu yang melanggar kodrat, ketentuan awal, kemudian dirubah, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan, ya. Ada muncul penyakit baru, ya. Penyakit baru muncul tuh, ya. Karena efek tersebut gitu loh. Akhirnya apa, obatnya belum ditemukan karena memang penyakitnya baru, ya. Lebih lagi adalah itu menjadi virus nanti dan menyebar. Kalau menyebar apa? Ya udah, itu wabah. Jadi ujian nanti, ya. Nah seperti itu. Nah balik lagi sini ya. Jadi seorang pemimpin itu boleh melihat lebih daripada kedua telapak tangan dan wajah, karena dia dalam rangka untuk memastikan dan memantapkan pilihannya, ya, seperti itu. Jadi nggak masalah orang itu melihat dari fisiknya, itu nggak masalah. Makanya kalau ada istilah kata waktu memandang fisik gitu kan, ya wajar manusia seperti itu, ya. Fisiknya dari mulai mukanya ataupun melihat posturnya, itu manusiawi. Kenapa pada dasarnya yang dilihat itu boleh bagi peminang itu, ya, pada dasarnya itu wajah dan dua telapak tangan. Karena wajah ini itu menggambarkan kecantikan, ya. Wajah, ya. Wajah itu menggambarkan kecantikan, melambangkan kecantikan. Jadi kalau misalnya wajahnya paras dan cantik, ya maka cantik, ya. Kan itu, ya. Makanya orang itu kan standar penilaian ganteng dan cantik kan dari wajah, benar kan? Ada gak yang standar ganteng dan cantik ngeliatnya dari tangan, ya? Enggak, ya. Ada standar cantik dan ganteng itu melihatnya dari telinga, ya. Ada standar cantik dan ganteng itu melihatnya dari rambut, ada gak? Ada standar cantik dan ganteng itu melihatnya dari bibir, ya. Tapi dari wajah, standar itu sih. Makanya wajah ini adalah anggota tubuh yang paling terhormat, itu wajah, ya. Anggota tubuh yang paling terhormat itu wajah, ya. Maka wajah ini menjadi perwakilan dari seluruh fisiknya, ya. Ketika wajahnya indah, wajahnya cantik, maka itu melambangkan diri yang cantik, ya. Tapi kembali lagi, namanya cantik itu relatif, ya. Cantik itu relatif, ya. Tergantung siapa yang memandang. Kemudian kenapa harus melihat kedua telapak tangan? Karena telapak tangan itu melambangkan ukuran badannya, ukuran fisik, ya, ukuran fisik. Kalau tangannya agak gemuk, ya kan, ya, gemoy, ya, berarti dia gemoy fisiknya. Kalau tangannya kelihatan uratnya, oh berarti dia fisiknya kurus. Kalau tangannya apa namanya sedang, oh berarti dia koordinasi, gitu loh, melambangkan seperti itu. Nah kemudian, ya, hanya saja
ya. Orang yang ingin meminang itu, ingin melamar itu, tidak boleh kemudian berdua-duaan dengan wanita tersebut. Ya, nggak boleh berdua-duaan. Ada orang mau melamar, harus dengan walinya, harus ada mahram dari wanita tersebut. Ya, nggak boleh kemudian mereka itu berdua-duaan. Melamar berdua-duaan itu nggak bisa. Namanya kholwat jatuhnya, berdua-duaan. Ya, ada orang laki-laki mau melamar perempuan, itu nggak bisa kemudian mereka lamaran itu di mana? Di hotel berdua gitu kan. Atau lamarannya itu di mana? Depan sungai berdua gitu. Atau lamarannya di bioskop gitu. Atau lamarannya di KFC berdua, itu nggak bisa. Yang namanya lamaran itu harus bawa keluarga itu, wali itu ketemu dengan wali dia gitu. Atau antum bawa diri antum sendiri pribadi bertemu dengan wali, itu baru lamaran. Ya, makanya lamaran itu bukan sebagaimana yang antum tonton di film-film gitu loh, ya kan? Lagi di bioskop, lagi di taman, ya kan? Kemudian ngasih cincin disebut dengan lamaran, bukan. Itu lamaran yang terlarang. Jadi lamaran yang hakiki, lamaran yang cinta itu adalah ketika seorang laki-laki datang menemui wali. Ya, karena wanita tersebut bergantung pada walinya, kan gitu. Ya, dia itu dinikahi oleh wali, ya, kan gitu. Ya, dia itu tidak menikahkan dirinya sendiri. Ya, asalnya nikah itu harus ada wali, ya kan? Gak sah nikah kecuali ada wali. Gitu. La nikah illa bi wali, kan gitu. Dalilnya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, wali itu penting. Ya, sebagai orang yang bertanggung jawab dunia akhirat ya, terhadap keberadaan antum di dunia. Ya, antum punya wali kan, bapak antum, nah dialah yang akan bertanggung jawab gitu, ngurusin antum gitu kan, dari awal antum lahir di dunia sampai antum sekarang udah balik, antum sudah dapat pemahaman. Ya, apakah antum menjadi orang yang soleh ataupun tidak gitu kan. Demikian juga perempuan seperti itu. Kalau perempuan itu kan namanya istilahnya itu terus bergantung kepada orang tua. Ya, sampai nanti dia nikah gitu. Ya, kalau laki-laki kan kalau sudah balik itu kan nggak perlu kemudian untuk diberikan nafkah gitu kan. Ya, atau dia udah besar gitu kan nggak perlu diberikan nafkah, udah nggak wajib. Ya, kalau perempuan itu selama dia belum dipinang, selama dia itu belum dinikah gitu, nafkah harus diberikan oleh bapaknya gitu. Ya, berarti ya, jadi nggak ada yang namanya kemudian yang namanya melamar itu berdua-duaan. Itu bukan lamaran yang hakiki, itu lamaran yang melanggar syar'i gitu. Ya, seperti itu. Dan ini terjadi di banyak kalangan kaum muslimin hari ini. Ya, hati-hatinya adalah takutnya nanti dinormalisasi gitu. Ya, karena kembali lagi yang namanya manusia itu selalu mengkaitkan dengan perasaan, gitu loh, mengkaitkan dengan perasaan. Padahal perasaannya sendiri itu tidak dibangun dari dasar tinjauan Al-Quran, tinjauan hadis. Ya, pemikirannya mengatakan tidak boleh, sementara perasaannya menggugu untuk terus melaksanakan. Akhirnya apa? Pemikirannya kalah dengan perasaan. Yang dominan adalah perasaan, karena bahaya perasaan seperti itu. Ya, jadi laki-laki itu orang yang mau minang itu tetap ya nggak boleh yang lain berdua-dua, harus ada walinya. Apa dalilnya? Dalilnya ada la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisahuma asy-syaitan. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh yang namanya berkholwat, ya, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, illa wa ma'aha zu mahram, kecuali perempuan tersebut bersama mahram, ya, illa wa ma'aha zu mahram, kecuali si perempuan tersebut ada mahramnya tadi. Ya, fa inna salisahuma asyaiton, jika nggak ada maka diantara keduanya yang ketiganya adalah setan. Ya, yang ketiganya adalah
setan. Amin. Maka ada orang kalau dua-dua anak ke perempuan, itu dia tidak sedang berdua, tapi dia bertiga itu. Nah, yang ketiganya setan. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian selain orang yang mau meminang, yang diperbolehkan untuk melihat perempuan, itu adalah seorang mahram sendiri. Antum punya adik perempuan, antum punya kakak perempuan, ya, ya termasuk ibu antum itu, antum boleh melihat aurat, antum boleh melihat rambutnya, antum boleh melihat betisnya, antum boleh melihat lehernya, karena itu mahramnya. Mahram itu artinya apa? Ya, mahram itu artinya apa? Apa pengertian mahram? Hah? Apa pengertian mahram? Mahram itu apa? Hah? Hah? Ya? Hah? Saudara? Mahram itu secara bahasa yang diharamkan. Maksudnya yang diharamkan apa? Yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram. Si maf'ul, mahram itu kan. Yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Yang diharamkan untuk dinikahi. Maka nanti punya bibi mahram antum. Antum punya kakak mahram antum, punya ibu mahram antum, ya kan? Ya, antum punya adik mahram antum, perempuan, ya kan? Maka mahram antum itu ya diharamkan untuk dinikahi. Orang yang diharamkan untuk dinikahi. Maka antum nggak boleh nikah sama bibi antum, antum nggak boleh nikah sama ibu antum, antum nggak boleh nikah sama adik perempuan atau kakak perempuan antum. Namanya mahram. Oke? Itu mahram betul. Ya. Di luar mahram namanya ajnabi. Di luar mahram namanya ajnabi. Ajnabi itu asing. Artinya mereka bukan dari golongan keluarga antum, bukan yang termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Tetapi ajnabi itu adalah orang yang diperbolehkan ya, untuk dinikahi, itu ajnabi. Makanya umi antum sebelum ketemu sama abi antum itu mereka ajnabi berdua gitu, asing gitu, ya. Sehingga menikah ya, nikah lahirlah Fatim, gitu. Ya. Lahirlah Yusra, Rujul, seperti itu. Tadinya ajnabi, ya. Kemudian menikah lagi. Demikian ya, antum itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk menikahi ajnabi, nggak boleh diperbolehkan menikahi mahram. Ya, haram hukumnya, ya diharamkan. Ya, bagian kalau ada anak nikahi adik perempuannya haram, nikahi bibinya haram. Itu namanya mahram mu'abbad, ya, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mahram selamanya, ya. Artinya dia haram untuk dinikahi selamanya. Itu namanya mahram mu'abbad, ya, mahram mu'abbad. Ada yang namanya mahram mu'aqqad, ya. Mahram mu'aqqad itu haram untuk dinikahi tapi ada waktunya. Artinya apa? Artinya dia itu boleh untuk menikahinya nanti dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, seperti itu. Seperti misalnya contoh ada ipar, ya, itu mahram mu'aqqad, mahram mu'aqqad gitu, ya. Dia haram untuk dinikahi tapi ada waktunya. Sampai kapan waktunya? Misalnya sampai kakak antum meninggal, ya kan, boleh antum menikahi gitu. Atau adik antum meninggal, ya kan, isinya dijanda, kemudian antum boleh menikahi, ya. Tapi selama dia masih ada itu nggak boleh. Itu namanya mahram mu'aqqad, ya, mahram mu'aqqad, ya, yang diharamkan untuk menikahi tapi ada waktunya atau ada kondisi tertentu yang nanti kemudian diperbolehkan. Berarti itu, ya. Nah, jadi seorang yang menjadi mahramnya itu diperkenankan untuk melihat aurat, itu nggak masalah, boleh, ya. Termasuk
bapak ya melihat aurat anaknya ya perempuan itu kan, lihat lehernya, rambutnya itu nggak masalah karena dia mahram ya. Sehingga di sini ceritakan ya, bahkan walaupun mahramnya itu adalah orang musyrik, mahramnya itu orang musyrik. Nah di sini dicontohkan ada sebuah kisah ya, ketika Abu Sufyan ya, Abu Sufyan punya anak namanya Ummu Habibah ya. Abu Sufyan punya anak namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istrinya Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Sufyan datang ke Madinah ya, kemudian mampirlah ya ke rumah anak Ummu Habibah dan melihat Ummu Habibah ini tidak mengenakan hijab gitu kan, tidak mengenakan hijab gitu kan. Abu Sufyan ini masih keadaan musyrik gitu, masih dalam keadaan musyrik gitu. Kemudian Ummu Habibah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah Abu Sufyan ini boleh melihat aurat gitu? Ya, dia itu mahram walaupun dia itu masih musyrik. Artinya apa? Walaupun dia musyrik, tapi karena itu adalah mahram, ya itu nggak apa-apa. Ya, dia mau musyrik kamu musyrik, ya selagi itu adalah mahramnya maka nggak masalah. Nah seperti itu ya.